Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat GKS Jemaat Payeti bersama rekan-rekan pelayan GKS Jemaat Payeti mengucapkan selamat merayakan perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah 2020. Allah hadir dan mengetahuinya. Perayaan Jumat Agung dan Paskah di tahun 2020 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi berhadapan dengan COVID-19. Penularan virus yang begitu cepat, menakutkan, mencemaskan, dan memakan banyak korban. Rasa duka dan tangis terdengar di bumi ini. Kami turut merasakan duka dan doa kami untuk keluarga yang ditinggalkan. Bahkan dikala maut menjemput tanpa ditunggui keluarga sebagaimana biasanya. Tuhan mengasihi, menghibur, dan menguatkan keluarga. Perayaan Jumat Agung kali ini ada banyak yang bertanya-tanya, apakah kita perjamuan kudus? Memang biasanya selalu disertai perjamuan kudus. Tetapi kali ini beda. Perayaan Jumat Agung tanpa perjamuan kudus, bahkan ibadah pun dialihkan di rumah-rumah. Ada perasaan sedih, resah, seperti ada sesuatu yang hilang. Dalam kegalauan terbersit pertanyaan, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Pertanyaan yang membutuhkan jawaban dalam perjalanan waktu dan keyakinan bahwa waktu Tuhan selalu indah untuk saya dan untuk saudara-saudara. Kini tidak ada suasana di mana kita beramai-ramai datang di gereja. Gereja pun tidak mengadakan perjamuan kudus. Bahkan ketika dialihkan di rumah pun, perjamuan kudus itu tidak dilakukan. GKS Payeti memilih untuk menunda perjamuan kudus dengan alasan. 1. Liturgi perjamuan kudus mengasumsikan adanya persekutuan yang real ketika ia dilayankan. Perjamuan kudus diadakan di tengah persekutuan umat sebagai tubuh Kristus. Perjamuan kudus bukan hanya ritual makan dan minum bersama mengenang kematian Kristus, tetapi sakramen yang merupakan tanda dan meterai yang Tuhan anugerahkan kepada umatnya sebagai tubuh Kristus. Perjamuan kudus dilayankan gerejanya yang dalam hal ini direpresentasikan oleh para pejabat-pejabat gereja atau majelis. Di sisi lain, keikutsertaan umat untuk makan dan minum bersama merupakan konteks penting dalam liturgi perjamuan kudus di gereja Kristen Sumbar. Yang kedua, Jumat Agung tidak akan kehilangan maknanya ketika dihayati tanpa perjamuan kudus. Perlu kita pahami, ketika kita merayakan perjamuan kudus, yang kita kenang bukan hanya pengorbanan Tuhan Yesus ketika ia disalibkan. Kita juga mengenang seluruh karya Kristus, mulai dari lahir sampai ia naik ke surga. Bahkan kita juga mengingat akan janjinya untuk kelak mengundang kita dalam perjamuan Sang Anak Domba Allah. Itulah sebabnya perjamuan kudus bukan hanya dirayakan pada Jumat Agung. Perjamuan kudus dapat diadakan di sepanjang tahun liturgi. Di GKS Payeti dilaksanakan 6 kali dalam setahun. Kita memutuskan untuk menunda perjamuan kudus pada hari perayaan Jumat Agung tahun 2020 ini. Pertanyaan untuk kita, sampai kapan? Sampai kita bisa bertemu kembali di gereja setelah selesai wabah COVID-19 teratasi. Kita sekarang berada di masa suram, di mana kita tidak dapat bersekutu dan harus menjaga jarak fisik satu dengan yang lain. Kita merindukan saat di mana kita bisa kembali di gereja tanpa harus menjaga jarak. Jika saat itu tiba, kita patut merayakannya dengan sukacita. Pada saat itulah kita akan merayakan perjamuan kudus secara khusus, karena Tuhan telah memampukan kita melewati masa-masa sulit.
Kata pasca berarti melewati atau melampaui. Kita yakin bersama Kristus pasca akan tiba. Perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah mengingatkan pengorbanan Kristus. Di saat Tuhan Yesus digantung di kayu salib, seruan pilu penuh kasih diucapkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Penderitaan Tuhan Yesus unik tiada duanya. Dan ketika kita merenungkan apa yang telah dilakukannya, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa ia melakukan hal itu? Jawabannya sederhana, tapi sangat mendalam. Kasihnya kepada kita lah yang menjadi alasan mengapa ia melakukan semua itu. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengerti, dan mau mendatangkan yang terbaik bagi yang dikasihinya. Itulah yang membuatnya rela mengambil jalan penuh pengorbanan, terkeras dan berbahaya. Melalui itulah ia menunjukkan kepada kita betapa ia memahami kita, menyertai kita di sepanjang jalan kita di rumah yang telah ia sediakan bagi kita sampai kita tiba di surga sana. Sakit dan kepedihan yang seringkali kita anggap sebagai musuh yang mengacaukan kehidupan, ternyata bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mengenal dan mengalami kuasa kasih dan kebaikan Allah. Teringat sebuah lagu yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah 2020. Badan Pelaksana Majelis Jemaat GKS Payeti, Pendeta Yuliana Ataambu, STH, ME. Salam untuk kita semua.